Ya, teman-teman semuanya, hari ini ya, tepatnya hari Minggu ya. Kemudian untuk umur padi saya ini ya, ini berarti sudah berumur 70 hari ya, teman-teman. 70 hari dengan kondisi sudah mulai keluar malai. Dan perlu diketahui teman-teman semuanya, padi saya ini oplosan ya, teman-teman. Oplosan. Jadi oplosannya adalah pari 32 dengan 42. Ini ya, saya kasih lihat untuk inpari 342-nya yang kecil-kecil ini ya. Jadi bulirnya kalau 42 itu kecil seperti ini ya, bisa dilihat kecil ya. Nah, kalau 42-nya ini ya, yang lumayan besar ya. Jadi memang besar. Cuma memang dalam satu batang atau tangkai ini tentunya butirannya lebih banyak yang 42 ya, karena yang 32 ini besar. Cuma dalam segi hasil ya, kalau dari hasil review dari teman-teman tani semuanya di channel-channel yang lain, untuk produktivitas atau beratnya sih per hektarnya juga mirip ya, antara 7 sampai 8 ton per hektar. Cuma ini memang berbeda-beda teman-teman ya, dari perawatan dan sebagainya itu berpengaruh ya. Jadi kalau memang teman-teman kawan tani ada yang mungkin tidak sampai segitu ya, wajar-wajar saja ya, karena beda perlakuan, beda perawatan itu juga berpengaruh ya. Kalau hasilnya sudah mencapai 8 ton maksimal itu berarti perawatannya sudah luar biasa lah, seperti itu. Nah, keluh kesahnya apa teman-teman ya? Jadi saya suka padi itu ketika ditanam, ini tanaman mesin transplanter teman-teman ya. Kalau tanam mesin transplanter, kalau padinya itu 32, hasilnya tidak seperti ini teman-teman ya. Dia akan keluar garis gitu ya, rapi. Ini teman-teman yang tetangga saya ya, yang 32, ini tanaman manual, tapi kesannya itu rapi gitu loh ya, rapatnya itu sama, tingginya itu sama gitu loh ya. Jadi rata, rapi itu. Tapi kalau milik saya ya, teman-teman bisa lihat, ini kacau balau ini ya. Jadi keluh kesahnya kalau dioplos itu kacau balau ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah ya kan. Tidak bisa rapi seperti layaknya Impari 32 semuanya atau 42 semuanya, karena emang jenisnya berbeda ya teman-teman. Jadi kalau Impari 32 itu cenderung tanamannya itu rapat teman-teman ya. Seperti ini ya, jadi ini yang seperti ini rapat ya. Malainya itu tidak bersatu ya, sorry, 32 itu nyatu gini ya. Jadi ini maaf, ini yang kemarin habis kena penyakit ya teman-teman ya. Ini baru saya spray, udah lumayan sembuh ini. Nah, kalau yang 42 itu cenderung mekar gitu teman-teman ya. Ya, jadi memang ada kelebihan dan kelemahan. Kalau Impari 32 ya, Impari 32 yang rapat itu resikonya emang kalau ada hama mungkin werang itu dia akan tinggal, nggak kelihatan ya. Tapi kalau yang 42 seperti ini ya, itu cenderung tidak disukai werang, karena emang dia menyebar ya teman-teman, menyebar itu tidak bersaling berdekatan ya. Jadi seperti itu. Nah, cerita saya kenapa kok saya pakai oplosan seperti ini teman-teman ya, karena memang tujuan saya kemarin bagaimana biar padi ini tahan rebah. Karena kalau 42 itu sering sekali 32 itu sering rebah teman-teman, tidak kuat untuk menahan angin. Makanya saya kasih 42 itu tujuannya biar kuat seperti itu. Tapi ternyata hasilnya memang nanti kita lihat berapa menghasilkan, mencapai berapa kuintal nanti atau berapa ton. Cuma itu ya teman-teman, kalau dilihat sekilas padinya itu ya enggak rapi gitu loh. Ada yang ini ya, ini yang rendah, kemudian ada yang tinggi ya, seperti itu. Jadi nggak bisa rapi, dan butirannya ada yang besar ada yang kecil ya. Nah,
Kemudian keluh kesah yang berikutnya ya, yang 32 itu cenderung tahan sekali terhadap hawar daun ya teman-teman. Ya ini ya, yang tinggi-tinggi ini. Tapi kayak 42 ya, saya amati itu daunnya kering di pinggir ya. Ya. Padahal ini sudah saya kasih fungisida skor ya. Kemudian pada waktu bunting juga saya kasih pilia. Itu untuk jenis 42 dan 32 yang sudah saya tanam. Apakah mencampur ini bagus apa enggak ya? Mencampur itu perlu strategi ya teman-teman ya, karena kalau misal ini 42 sama 32 itu beda waktu sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak, makanya masih bisa disatukan. Karena umurnya itu kalau lihat spesifikasinya ya sekitar 120-an hari, 120-an hari. Jadi masih mendekati lah waktu-waktunya itu. Dan jangan sampai mencampur misalkan Inpari 32 dengan Bayapo misalnya seperti itu sulit teman-teman ya, karena waktunya tidak jauh berbeda. Jadi nanti ada yang satu sudah masak, udah kuning, yang satu belum gitu loh ya. Ini ya, ini yang Inpari 42 nya sudah mulai merunduk malahan ya, yang 32 masih belum ya, ini sedikit beda waktunya. Terus kemudian untuk yang kedua, untuk Inpari 32 itu memang butuh air banyak teman-teman ya. Jadi yang pinggir-pinggir ini ya, ini cenderung kering, daunnya kering ini 32 nya yang enggak kuat teman-teman ya. Kenapa? Karena 32 itu cenderung butuh air banyak. Kalau di tempat kami rata-rata seperti itu. Kalau kurang air cenderung ya memang ya rata-rata butuh air ya. Artinya tapi kalau 42 itu lebih tahan ya teman-teman. Lebih tahan terhadap air. Misalkan airnya enggak begitu banyak pun masih kuat lah. Masih bisa tumbuh dengan lumayan lah, masih lumayan. Tapi kalau 42 kalau 32 itu kadang-kadang malah nggak bisa keluar male ya, nggak maksimal gitu loh, pendek-pendek akhirnya seperti itu. Itu untuk hari ini teman-teman. Dan keluh kesahnya jujur saya agak kecewa ya mengoplos ini ya. Kecewanya sementara karena saya tuh lebih suka tanam padi itu ada jeda teman-teman ya, ada jeda antar pohon, itu ada jeda, tidak ruwapat gitu, karena musim penghujan seperti ini akan rawan sekali terhadap penyakit kalau tidak ada jeda. Ini kan kalau saya tanam biasanya 32 tidak oplosan itu ada jeda di sela-selanya ini, jadi masih ada angin, sirkulasi udara bagus. Tapi kalau seperti ini ya, karena ada 42 nya yang cenderung pertumbuhannya mekar ya, itu jadi maut gitu ya, jadi nggak rapi ya, nggak rapi, sirkulasi udara juga berkurang. Kayak ini kemarin sempat kena hawar daun ya, jadi harus diberi perlakuan. Dan ini apa yang harus saya lakukan teman-teman, atau yang kita harus lakukan bersama-sama ketika padi sudah seperti ini, kita tunggu dulu ya teman-teman ya, sampai seperti ini semuanya mirip seperti inilah, hijau seperti ini, baru nanti kita kasih perlakuan. Kita kasih fungisida ya, kemudian kita kasih insektisida, dan mungkin ada tambahan untuk nutrisinya ya. Kenapa ini belum saya aplikasi? Karena ini masih banyak yang masih ini teman-teman, baru keluar male ya, jadi masih penyerbukan lah ibaratnya. Kalau penyerbukan masih ada kayak gini ya, masih ada kayak gini, itu jangan ya teman-teman ya. Ini masih eman-eman ya, artinya biarkan dulu sampai dia sedikit merunduk, baru kita aplikasikan obat. Begitu teman-teman, seputar oplos mengoplos, saya sarankan hati-hati, pertimbangkan betul ya, karena saya juga pemula ya, jadi baru kali ini saya ngoplos seperti ini, dan maksud hati pengen baik, tapi ya semoga hasilnya tetap maksimal ya. Kalau padi saya ini alhamdulillah masih tergolong lebat ya, perumpunnya juga banyak, tapi memang kalau dilihat secara sekilas ya, sirkulasi dan sebagainya, udaranya, kerapiannya tuh kurang.
Terima kasih, salam petani, sukses selalu mencoba teman-teman.